Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Masuk semua hari ini anak-anak? Ada yang nggak masuk, kenapa? Sakit. Oke, yang sakit kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Sebelum kita jumpa lagi ya dengan fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran fisika pagi hari ini, kita berdoa dulu. Bisma minta bantuannya Ketua Kelas Aditya Bayu untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, mulai. Ya, selesai. Oke. Bisma absen sebentar ya. Absen terlebih dahulu. Aditya Andika. Hadir. Aditya Bayu. Aditya Lutfiansyah. Ahmad Sokip. Ahmad Sokip sakit. Arif Firmansyah. Desi Ayunda. Dimas Reva. Dimas Reva sakit. Dimas Satrio. Dinda Hidayatul. Dini Ayu. Diva Citra. Fajri Endra. Ferista. Lutfiana. Fathul Ardian. Rifki Fadli. Mandaika. Marindra. Ariel Saputra. Sakit. Nanda Agustina. Nur Halim. Putri Rahmawati. Seli Regina. Sukma Indah. Sunya. Surya Chandra. Syahidin. Tri Ardita. Widya. Yunia. Oke. 3 ya yang sakit, banyak yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, buku yang selain pembelajaran fisika silakan disimpan, siapkan alat tulisnya, tempat duduknya silakan dirapikan. Jika ada sampah atau kotoran yang ada di sekitarnya silakan dibersihkan dulu. Ya, sudah? Siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Siap. Oke. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa anak-anak? Oke, pintar. Hukum Bernoulli. Masih ada yang ingat tentang hukum Bernoulli itu apa? Bunyi hukum Bernoulli. Masih ada yang ingat? Oke, Fajri. Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P ada energi kinetik per satuan volume. Ya. Dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik panjang suatu garis arus. Oke, sip, bagus. Ada lagi yang mengingat tentang kemarin materi hukum Bernoulli tentang apa ya? Oke, Yunia. Oke, kecepatan itu nilainya selalu berbanding terbalik dengan tekanan. Maksudnya gimana, Yunia? Kalau kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Kalau sebaliknya? Kalau kecepatannya kecil, tekanannya besar. Oke, sip, bagus. Ada lagi yang masih ingat tentang hukum Bernoulli kemarin? Tadi perumusannya? Oke, Rifki. P tambah setengah tambah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Gimana, Rif? Diulangi P ditambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Konstan itu maksudnya gimana? Sama untuk pipa 1 dan pipa 2. Oke, sip. Ada yang ditanyakan untuk hukum Bernoulli yang kemarin anak-anak? Ada, jelas. Untuk kali ini kita
akan belajar tentang penerapan hukum Bernoulli di salah satu contoh penerapan yang kemarin sudah kita pelajari. Gambar apa ini? Ya, Sunia. Berwudu di pancuran air. Ya, berwudu, gambar seorang anak berwudu di pancuran air. Ini kalian sudah pernah melihat benda ini? Di sekitar kita? Ya pernah. Kalau di tempat kalian apa namanya? Padasan. Oke, padasan. Ya, padasan. Ada air yang memancur dari lubang gitu ya. Oke, ini adalah salah satu manfaat dari penerapan teorema Torricelli atau penerapan aplikasi dari hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh sederhana. Masih sering menggunakan ini kalian? Masih. Oh masih, di rumahnya masih ada ini padasan. Wow, ini sudah langka ini, barang sudah langka. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 anak-anak. Yang pertama, menganalisis penerapan persamaan Bernoulli pada tangki bocor atau teorema Torricelli. Kemudian yang kedua, menentukan kecepatan pancuran air yang keluar dari tangki bocor. Dan yang ketiga adalah menentukan jarak pancuran air yang keluar dari tangki bocor. Nanti kalian akan menentukan kecepatan dan jarak pancuran itu dengan menggunakan simulasi PET. Oke. Bu Isma akan menjelaskan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Secara umum nanti akan ada suatu permasalahan yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Kemudian kalian menyelesaikannya dengan penyelidikan atau menggunakan percobaan simulasi PET nanti. Kemudian setelah itu kalian setelah mengambil data, berdiskusi dengan kelompok, akan melakukan presentasi. Terakhir akan kita evaluasi hasil presentasi kalian. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa penilaian yang akan Bu Isma ambil, diantaranya penilaian sikap, penilaian presentasi, penilaian psikomotor, dan juga penilaian pengetahuan. Nanti di akhir kita akan adakan evaluasi terkait hukum Bernoulli. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, ketika diskusi, silakan berdiskusi dengan aktif, kerjasama dengan kelompoknya karena ada penilaian di setiap bagian itu ya. Siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Siap. Tepuk 3. 2. Oke, sip. Tepuk 1. Oke. Berarti konsentrasinya masih penuh. Ya. Ini Ibu Isma ada suatu gambar. Gambarnya adalah apa ini? Ya, tong. Ada berapa jumlah tongnya? Ya, 3 buah tong. Tongnya ada kerannya ya? Ya, ada kerannya. Perbedaan dari 3 tong ini apa? Ada yang tahu? Ketinggiannya berbeda. Tong 1, 2, dan 3. Berbeda-beda, yang lebih tinggi adalah tong 3. Oh ya, 3. Tong yang 3, tong yang ini lebih tinggi dibanding tong 2 dan tong 1. Semuanya memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Kira-kira pertanyaan dari Bu Isma ini untuk nanti kalian jawab bersama anggota kelompoknya nanti. Apa perbedaan jika tong itu diletakkan di ketinggian yang berbeda? Apa yang membedakannya? Kira-kira apa yang berbeda? Oke, jarak pancuran, jarak air yang keluar dari ketiga tong itu sama atau beda? Beda. Menurut kalian lebih jauh yang mana antara tong yang rendah atau yang tinggi? Yang tinggi. Lebih jauh yang diletakkan di tinggi. Benarkah seperti itu? Nanti ya, yakin? Kita buktikan hipotesis kalian di awal ini dengan melakukan percobaan. Sebelumnya, Kak silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sudah Bu Isma bagi kemarin, kelompok 1.
Desi, Dinda, Syahidin, yuk silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Silakan merapat dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, kalau sudah, nah, kali ini perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Sudah dapat semua? Ada yang belum? Ada kelompok yang belum mendapatkan LKPD? Sudah ya. Bisma akan jelaskan sedikit terkait percobaan yang akan kalian lakukan. Silakan semuanya komputer yang ada di depannya dibuka simulasi PET yang seperti kemarin. Fluida, tentang fluida. Sudah? Bisa semua? Sudah bisa membuka semua? Oke, untuk percobaan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan menentukan besar, kecepatan, dan jarak semburan fluida atau pancuran fluida yang keluar dari tangki berlubang. Ini biasa disebut dengan teorema Torricelli. Oke, sudah seperti ini tampilannya anak-anak. Kalau sudah seperti ini, pilih menara air. Oke, Bisma akan jelaskan sedikit terkait penggunaan atau nanti apa yang akan kalian lakukan untuk mengambil data di LKPD ini. Jadi ini adalah tangkinya, ini lubang tangki, ini adalah ketinggiannya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah dengan cara mengisi air. Ini diisi secara full. Ini sudah penuh. Kemudian menu yang bisa kalian gunakan adalah yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur ketinggian. Perhatikan anak-anak. Jadi ketinggian yang kita gunakan itu ada 3. Bu Isma di LKPD sudah menjelaskan di sana ada H, ada H1 dan ada H2. H itu yang mana Bu? H adalah jarak atau ketinggian dari permukaan ini, permukaan tangki ke lubang. Ini ada lubangnya yang atas ini. Ini loh yang bawah ini, ya. Itu adalah H. Kemudian untuk H1 adalah jarak atau ketinggian dari permukaan tangki ini ke lantai dasar ini. Ini adalah H1. Ngukurnya menggunakan penggaris. Ini berapa ini? Berarti tingginya 25. Oke. Untuk H2-nya adalah jarak antara lantai ke lubang. Jelas ya? Perbedaan H1 dan H2 jelas anak-anak? Jelas. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan yang kita gunakan adalah pita pengukur. Nah, tinggal diklik saja, kemudian kita tarik ke sini. Pita pengukur itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengukur jarak semburan. Contoh ini Bu Isma ambil ya, buka. Ya, sudah sampai sini langsung di stop. Ketika di stop baru perhatikan anak-anak ketika meletakkan alat pengukur ini tepat di ini lubangnya ya. Dia
sejajar dengan lubangnya, tepat sejajar dengan lubangnya. Kemudian tinggal kita tarik sampai sini. Berapa ini? Jadi jarak pancurannya adalah 23,72 meter. Kemudian untuk mengukur kecepatannya sama seperti yang lalu, tinggal kita tarik, letakkan di lubang itu. Dari sini nanti kalian akan dapat data kecepatan dan jarak. Setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa melakukan mengubah-ubah ketinggian menara. Caranya bagaimana? Caranya dengan ini, menarik dan menekan ini, yang kuning-kuning ini loh, bisa ditarik dan ditekan sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan untuk percobaan kali ini? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan bisa mengambil data bersama kelompok kalian masing-masing, sekaligus nanti bisa didiskusikan hasilnya. Waktu kalian mengerjakan 40 menit ya. Oke, 40 menit kita mulai dari sekarang. Untuk hasil laporannya nanti silahkan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti kalian mempresentasikannya hasil laporannya dalam bentuk PowerPoint seperti itu ya. Oke. Gimana? Ininya diisi penuh dulu. Nanti misal kalau nggak ingin penuh juga nggak apa-apa, nanti berarti pengaruhnya sama ketinggiannya itu ya, boleh divariasi ya, hanya boleh divariasi, boleh segini, boleh penuh, terserah kalian, boleh. Nanti ngukurnya ya dari air ini, bukan dari ketinggian, bukan dari tangkinya, tapi dari ketinggian permukaan airnya ya. Pakai PowerPoint, oke, nanti untuk percobaan.
Gimana? Setelah keluar pertama langsung kalian stop biar deh ini kan nanti berubah-ubah. Kenapa kok berubah-ubah? Karena kenapa kira-kira? Ya, berarti coba dilihat kalau airnya semakin berkurang kecepatannya semakin kecil. Ya, oke, sip, bagus. Jadi nanti kalian kalau misal mau ngubah tinggi permukaan airnya boleh, enggak apa-apa. Nah, tapi nanti hanya otomatis menyesuaikan ketinggian air ya. Enggak harus sama gitu enggak? Bagaimana? Ini enggak ada? Ya di sini. Jim, sebentar. Kok gitu? Lubangmu di mana toh? Lubangnya di sini atau di bawah? Di bawah kok iku keluarnya di atas? Kan tak stop. Loh kok ini itu yang untuk yang tadi toh? Iya, belum saya play. Lah, ini yang bawah. Tetapi kalau kamu pakai data ini otomatis hanya satunya berarti kan mengukur hanya itu sampai ke permukaan air bukan permukaan ini. Jadi berapa ini? 15. Terus ini untuk H1-nya. Berarti untuk H-nya dari sini ke sini berapa? Boleh ngukur kecepatannya ya di sini. Ini tinggal gini gitu. Boleh nggak Bu diubah-ubah isinya? Boleh. Kira-kira sama nggak ketika diubah isinya sama ketika full terus? Sama apa enggak kira-kira? Coba ya kita buktikan ya. Ini ketika full. Nih, kecepatannya ketika full lihat. Kecepatannya sama enggak? Lebih gimana kecepatannya? Semakin sedikit airnya maka semakin pelan, semakin kecil gitu. Kenapa ya kira-kira? Kenapa? Rumusnya apa kemarin? X sama dengan V toh. V sama dengan akar. Nah, H itu yang mana tadi? Dari permukaan air ke lubang. Jadi semakin rendah atau semakin kecil permukaan air ke lubang maka semakin kecil juga. Iya, oke, sip, bagus. Dilanjutkan. Tapi kalau ininya jaraknya gimana? Pengaruh enggak? Pengaruh enggak? Ayo coba dicari, dimasukkan sini. Pengaruh kok gak jaraknya? Pengaruh tanda. Pengaruhnya gimana? Semakin maka jaraknya semakin. Oke, silahkan dilanjut. Gimana? Sudah masih dicatat kalian. Kalian ubah-ubah enggak ketinggiannya? Gimana cara mengubahnya? Terus untuk diapakan? Hasilnya gimana? Kecepatannya sama atau enggak? Kecepatannya beda. Ini 13,3, yang kedua itu 13,4. Sedikit ya, selisihnya sedikit ya. Iya.
hampir sama. Oke. Berarti kalian ngubah-ngubahnya yang apa? H atau H1 atau H2-nya yang kalian ubah? Ada yang tetap ya berarti, variabel yang tetap yang mana? Ketinggian antara permukaan. Oke, akan dilanjutkan. Gimana? Kira-kira ini kalian penuh terus atau apa namanya, dari awal ada yang setengah, ada yang seperempat, atau selalu kalian isi penuh? Si penuh dulu. Kira-kira kalau tidak diisi penuh terus, apa yang kecepatannya sama atau berbeda? Berubahnya gimana? Coba dilihat, coba aja. Lihat kecepatannya bagaimana, semakin sedikit semakin menurun. Kenapa itu? Karena Kira-kira jumlah airnya yang keluar juga semakin jumlah airnya yang keluar, ini kan kecepatan ini dipengaruhi apa toh? Ini apa, kecepatan itu apa? V sama dengan kemarin di bahan ajarnya akar 2G. H itu yang mana? Ketinggian antara permukaan air dengan lubang. Jadi kalau H-nya semakin kecil maka V-nya semakin kecil. Terbukti enggak ini? Jadi nanti dalam percobaan kalian boleh di awal penuh terus atau apa namanya kalian kurangi atau apa, boleh ya, kalian ubah boleh. Yuk dilanjut. Bagus. Gimana? Pakai berapa fluida kalian? 3 fluida. Hasil kecepatannya sama apa enggak? Sama. Di ketinggian yang sama juga sama? Sama. Ini kalian di awal itu penuh terus atau dikurangi? Ada yang dikurangi? Isinya penuh. Kalau misal dikurangi isinya, kira-kira kecepatannya sama di ketinggian yang sama loh, kira-kira kecepatannya sama atau beda ya? Misal yang satu penuh, yang satu cuma separuh. Tidak sama. Lebih besar yang mana? Kenapa? Karena di modul ajar kemarin kan sudah ada secara teori kalau V itu sama dengan gimana? Akar 2GH. H itu yang mana sih? H yang mana? Ketinggian antara air. Oh, air sama. Coba dilihat LKPD-nya. H itu yang mana? H itu yang mana? Ini H antara permukaan air dengan lubang. Oke, bagus. Oke, silakan dilanjut. Sudah dapat berapa data? Boleh diubah-ubah. Silakan dicoba-ubah ya. Enggak harus sama. Bagaimana hasilnya? Untuk antara air sama bensin itu sama atau beda? Kecepatannya sama? beda koma. Oh, oke. Bu Isma tanya, kalian itu dari awal itu penuh terus atau ada yang separuh, ada yang seperempat gitu?
penuh diisi dulu. Diisi penuh dulu. Kalau misal ini ya, kalau misal enggak penuh tetapi yang percobaan 1 penuh, nanti untuk percobaan yang kedua diambil 3/4. Kira-kira lebih besar mana kecepatan yang dihasilkan ya? Sama atau beda? Beda. Masa beda, lebih besar yang mana? Cara yang Kenapa? Asa gitu. Coba cara langsung kita buktikan. Ini penuh dulu dengan ketinggian yang sama loh ya. Ini ditutup dulu. Ini kalian coba aja. Penuh. Kalau sudah penuh, kecepatannya ditaruh sini. Jadi biar tahu. Beda enggak kecepatannya? Semakin ke bawah, semakin rendah kecepatannya. Kenapa? Di bahan ajar kemarin yang sudah Bu Isma bagi kan sudah ada toh. Perumusannya apa? V sama dengan, ayo lupa, akar 2G. H itu yang mana? Coba dilihat di LKPD. Yang dari tangki sampai bawah. Masa H itu yang mana? Coba dilihat LKPD-nya. Hanya yang mana? Yang ini, yang tangki sampai ke yang lubang. Jadi kalau semakin kecil berarti kan semakin rendah ya. Kalau semakin rendah kecepatannya semakin kecil. Oke, boleh diubah-ubah ya. Jadi isinya boleh diubah-ubah. Silakan berkreasi. Isinya boleh diubah-ubah ya. Jaraknya selalu sama atau beda-beda? Yang membedakan apa kira-kira? Tinggi rendahnya apa? Menaranya itu. Semakin tinggi menaranya maka, oh iya kah? Coba Bisma pengen lihat. Semakin tinggi kalau diperendah. Oke, sip, bagus ya. Bisa dilanjut. Oh, ini bagian yang itu ya. Oke. Gimana? Sudah? Sama enggak kecepatan untuk di ketinggian yang berbeda sama enggak? Kecepatannya beda? Kecepatan itu dipengaruhi apa? Ketinggian yang mana? Ketinggian kan kemarin yang tadi ada 3 toh. H1, H2 sama H. Untuk yang pengaruh kecepatan yang mana? Ketinggian lubang terhadap lantai. Ketinggian lubang terhadap lantai. Iya kah? Ayo coba. V itu perumusannya apa? Yang kemarin di bahan ajar. V sama dengan akar 2G. H itu yang mana? H itu yang mana? Jarak antara, ayo, H itu jarak mana? Antara lubang terhadap lantai. H, ayo, H itu yang mana? Ya, sip. Jarak antara Lubang terhadap permukaan. Permukaan itu permukaan tangki atau permukaan air? Permukaan. Loh, kalau misal airnya nggak penuh,
Masuk ngukurnya tetap di permukaan tangki. Ya, berarti permukaan air. Bu Isma tanya, kalau ini penuh sama ketika diisi air separuh, kira-kira kecepatannya sama atau beda? Beda. Lebih gimana? Coba dicek. Langsung cek aja. Rifki ada kesulitan? Ya, tidak membuka selain aplikasi ya. Oke, semakin berkurang airnya, maka kecepatannya semakin turun. Berarti yang mempengaruhi apa sih? Isi air atau ketinggian air dari apa ke apa? Permukaan air terhadap lubang. Oke, kalau jarak gimana? Jaraknya sama atau beda? Di ketinggian yang sama, jaraknya sama atau beda? Dipengaruhi oleh semakin dekat. Oke, sip, bagus. Ayo silakan dilanjutkan. Gimana? Sudah ada kesulitan enggak kelompok ini? Itu ada perbedaan enggak kecepatan sama jaraknya? Di ketinggian yang sama, jaraknya sama, selalu sama atau beda? Jaraknya sama. Itu kalian di awal misinya selalu penuh atau ada yang selalu penuh? Kalau misal Wisma tanya, kalau misal nggak penuh itu nilainya sama atau beda? Dengan yang penuh? Beda? Lebih besar yang mana kecepatannya kira-kira? Yang penuh. Bisa coba. Ya. Oke, kecepatannya berkurang, terus jaraknya gimana? Jarak juga berkurang. Kemarin yang mempengaruhi kecepatan berarti apa? Kecepatan itu kemarin di Bahnajar yang sudah dibagikan teorinya apa? V sama dengan akar. Ayo dibuka lagi Bahnajarnya. V sama dengan akar 2GHH tadi yang mana? Nah, jarak antara lubang ke yuk dicek kembali LKPD-nya. Oke, ketinggian lubang terhadap permukaan air. Jadi semakin airnya surut atau rendah ini berarti hanya semakin kecil. Kalau hanya semakin kecil, V-nya semakin kecil atau besar? Nah ini loh, semakin surut semakin sedikit airnya, maka kecepatannya semakin kecil. Oke, sip. Jarak juga gitu, semakin surut maka jaraknya semakin kecil. Oke, silahkan dilanjut. Nah, ini bagian PowerPoint. Ada PowerPoint-nya kan? Oke. Jadi datanya dibuat dalam aplikasi PowerPoint. Udah ya? Mana kelompok ini? Selalu sama nggak kecepatannya? Sama di ketinggian yang berbeda-beda. Selalu sama? Kenapa? Ini tingginya juga sama. Oh, ketinggiannya kalian buat sama. Kalau misal ketinggian apa? Enggak, ini ketinggian H itu apa tuh?
ketinggian dari permukaan. Oke, ya. Untuk jaraknya gimana? Pengaruh ketinggian itu pengaruh. Jarak itu semakin tinggi jaraknya semakin jauh. Semakin tinggi apanya ya? Tinggi hanya itu H1 H1 atau H2? H1 itu yang mana? Oh, semakin tinggi menaranya gitu ya. Maka jaraknya semakin jauh. Oke, sip. Bagus. Lanjutkan. Sudah. Laporannya dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Sepuluh menit lagi ya untuk diskusi kalian. Ya dibuat sesuai dengan LKPD-nya, tujuan pembelajaran, tujuan percobaannya apa? Ya, laporan percobaan. Ini apa ini? Fluidanya apa kalau yang kuning ini? Madu. Madu.
madu, air, bensin, fluidnya yang lebih besar yang mana? Ini nilai fluidnya lebih besar yang mana antara bensin, madu berapa? Terus kalau airnya 1000, kalau bensin 700. Berarti semakin pengaruhnya apa? Semakin besar fluida, massa jenis fluida, maka kecepatannya semakin gimana? Kecepatannya sama atau beda? Di ketinggian yang sama. Ini 12,4, 13,2, 13,22. Coba kita cek, ini kok beda sendiri. Coba cek yang ini, yang A. Kalian ngukurnya itu nyari gasolin dulu semuanya, baru air, semua air, baru madu. Kenapa nggak satu saja? Nanti itu di apa namanya, tinggal diubah fluidnya. Coba kita cek aja. Ini belum. Fluida itu pengaruh nggak? Massa jenisnya pengaruh nggak? Pengaruh sama kecepatan? Coba dilihat datanya tadi, pengaruh apa enggak sama kecepatan? Pengaruh apa tidak dengan kecepatan? Dengan ketinggian yang sama loh ya. Iya kah? Coba cek. Kecepatannya ditaruh sini. Di sini dengan ketinggian. Itu kalian cara oke. Duh. Sini loh. Oke ya. Coba ini kan air, bensin, madu, sama enggak kecepatannya? Dicek kembali, coba cek kembali, sama atau beda untuk masing-masing fluida. Ini kan 11,7 bensin ya. Coba kita geser ke air, berapa kecepatannya? Kita geser ke madu, sama atau beda? Yuk coba dicek kembali. Jadi pengaruh apa enggak ya fluida itu? Tidak. Sama kecepatannya. Lima menit lagi ya. Kalau seperti ini ketinggiannya berarti berapa? Oh sudah, oke.
ketinggiannya 0. Oh, pengaruhnya sama ini ya. Jarak, oke. Dari data ini kan dari simulasi toh. Nah, untuk ini nanti dihitung sesuai dengan perumusan. Sama enggak, nanti kalian bandingkan, sama enggak kecepatannya, sama enggak jarak semburannya. Kecepatan itu V sama dengan akar 2G. Kalau X sama dengan akar 2 akar 1 kali 2. sama benda. Analisis. Oke. Sudah ya anak-anak? Sudah diskusinya dengan kelompoknya? Sudah selesai semuanya? Laporannya? Oke. Perwakilan kelompok untuk maju ke depan ya. Kelompok mana yang mau maju ke depan? Oke, kelompoknya Aditya Bayu. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Kelompok yang lain nanti hasil percobaannya, laporan hasil percobaannya dalam bentuk PowerPoint dikumpulkan juga ya. Mana untuk filenya? Presentasinya di sini aja enggak apa-apa. Sambil ada yang ngoperatori.
Kelompok yang lain silakan diperhatikan presentasi dari kelompok 8. Untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan, menyimak dan juga kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Kok beda? Silakan ditanyakan. Ya, silakan kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan berpresentasi tentang laporan hasil percobaan dengan teori Torricelli. Tujuan percobaan kami adalah menentukan besar kecepatan dan jarak semburan fluida yang keluar pada tangki berlubang. Kegiatan 1. Jenis fluida gasolin. Ketinggian permukaan terhadap lantai H1 nomor 1 25, ketinggian lubang terhadap permukaan 9, ketinggian lubang terhadap lantai 15, kecepatan fluida 13,3, jarak semburan air dari lubang 23,65. Nomor 2, ketinggian permukaan terhadap lantai 20, ketinggian lubang terhadap permukaan 9, ketinggian lubang terhadap lantai 10, kecepatan fluida 13,4, jarak semburan air dari lubang 19,4. Nomor 3, ketinggian permukaan terhadap lantai 15, ketinggian lubang terhadap permukaan 9, ketinggian lubang terhadap lantai 5, kecepatan fluida 13,5, jarak semburan air dari lubang 13,59. Kegiatan 2, jenis fluida air. Hubungan antara ketinggian, laju aliran, dan jarak semburan fluida air. Nomor 1, ketinggian permukaan terhadap lantai H1 sama dengan 25, ketinggian lubang terhadap permukaan H sama dengan 9, ketinggian lubang terhadap lantai atau H2 sama dengan 15, kecepatan fluida sama dengan 13,3, jarak semburan air dari lubang 23,65. Yang kedua, ketinggian permukaan terhadap lantai H1 sama dengan 20, ketinggian lubang terhadap permukaan sama dengan 9, ketinggian lubang terhadap lantai sama dengan 10, kecepatan fluida sama dengan 13,4, jarak semburan air dari lubang sama dengan 19,04. Nomor 3, ketinggian permukaan terhadap lantai sama dengan 15, ketinggian lubang terhadap permukaan sama dengan 9, ketinggian lubang terhadap lantai sama dengan 5, kecepatan fluida sama dengan 13,5, dan jarak semburan air dari lubang sama dengan 13,59. Ketinggian permukaan terhadap lantai yang pertama 25, ketinggian lubang terhadap permukaan 9, ketinggian lubang terhadap lantai 15, kecepatan fluida 13,3, jarak semburan fluida dari lubang 23,65. Yang kedua, ketinggian permukaan terhadap lantai 20, ketinggian lubang terhadap permukaan 9, ketinggian lubang terhadap lantai 10, kecepatan fluida 13,4, jarak semburan fluida dari lubang 19,4. Yang ketiga, ketinggian permukaan terhadap lantai 15, ketinggian lubang terhadap permukaan 9, ketinggian lubang terhadap lantai 5, kecepatan fluida 13,5, jarak semburan fluida dari lubang 13,59. Analisis data. Berdasarkan data dan hasil pengamatan kami pada PET simulation, didapatkan apakah jenis fluida berpengaruh terhadap kecepatan dan jarak pancuran? Tidak, karena yang berpengaruh terhadap kecepatan dan jarak pancuran adalah ketinggian lubang terhadap lantai dan ketinggian lubang terhadap permukaan tangki. Semakin tinggi letak lubang terhadap lantai, maka jarak pancuran semakin jauh. Semakin dalam letak lubang terhadap permukaan, maka jarak pancuran semakin jauh. Jarak pancuran dipengaruhi oleh
ketinggian lubang terhadap lantai H2 dan ketinggian lubang terhadap permukaan tangki H. Semakin tinggi letak lubang terhadap lantai, maka kecepatan pancuran semakin jauh. Semakin dalam letak lubang terhadap permukaan, maka kecepatan pancuran semakin jauh. Jarak pancuran dipengaruhi oleh ketinggian lubang terhadap lantai H2 dan ketinggian lubang terhadap permukaan tangki H. Perbandingan data dan hasil hitungan. Nomor 1, kecepatan fluida 13,3, jarak semburan air dari lubang 23,65, kecepatan fluida 13,4, jarak semburan air dari lubang 23,23. Yang kedua, 13,4, 9, jarak semburan air dari lubang 19,4, kecepatan fluida 13,4, jarak semburan air dari lubang 18,97. Yang ketiga, kecepatan fluida 13,5, jarak semburan air dari lubang 13,59, kecepatan fluida 13,4, jarak semburan air dari lubang 13,40. Berdasarkan dari simulasi dan hitungan, didapatkan nilai yang mendekati. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bertanya? Oke, dari siapa? Yunia, silakan. Mengapa kecepatan fluida dari data percobaan selalu hampir sama? Karena nilai atau besar ketinggian lubang ke permukaan selalu sama atau tidak diubah-ubah. Jadi ketika mengambil data kelompok 8, ketinggian apa? Ketinggian permukaan air dengan lubang tidak diubah. Jadi sama, datanya sama. Coba silakan diperlihatkan yang sama yang mana. Data hasil percobaan kalian yang sama yang mana? Yang enggak diubah-ubah. Nah, yang mana? Yang tidak diubah-ubah? Ketinggian lubang terhadap permukaan. Nilainya selalu sama, yaitu 9. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Siapa? Putri. Sukma Indah. Ya, Sukma. Bagaimana cara agar kecepatan fluida yang dihasilkan semakin besar? Dengan cara mengatur ketinggian lubang ke permukaan air pada tangki pada ketinggian maksimal. Bagaimana, Sukma? Oke. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok yang ada di depan? Oke, silakan. Nanda. Mengapa jarak semburan fluida dan data percobaan selalu berubah? Karena nilai atau besar ketinggian lubang ke lantai diubah-ubah, semakin besar ketinggian lubang di lantai, maka jarak semburan semakin jauh. Begitu pula sebaliknya. Coba diperlihatkan datanya, contoh datanya. Semakin besar ketinggian lubang ke lantai. Yang mana? Inilah dari sini toh kalian ya. Semakin besar Ketinggian lubang terhadap lantai. ya, maka pengaruhnya maka jarak semburan semakin jauh. ya diperlihatkan. Jarak semakin jauh. Bagaimana, Nanda? Ya. Untuk kelompok yang lain hasilnya sama dengan kelompok yang ada di depan? Sama. Jadi semakin tinggi lubang terhadap lantai, maka jarak semburannya semakin jauh. Oke, kesimpulan dari percobaan ini? Kesimpulan dari percobaan ini, jarak pancuran dipengaruhi oleh ketinggian lubang terhadap lantai atau H2 dan ketinggian lubang terhadap permukaan air. E sama dengan 2 akar H kali H2. Kecepatan pancuran dipengaruhi oleh jarak lubang terhadap permukaan tangki. P2 sama dengan 2 akar GH.
Oke. Jarak pancurannya dipengaruhi oleh apa tadi? Ketinggian lubang terhadap lantai dan ketinggian lubang terhadap permukaan tangki. Kalau untuk kecepatannya dipengaruhi oleh jarak lubang terhadap permukaan tangki. Oke, terima kasih kelompok 8 bisa ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan diberikan aplaus untuk kelompok 8. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Kesimpulannya sama. Jadi jarak pancuran tadi yang dari percobaan. Ini ya percobaannya kalian. Oke, jarak pancurannya ini semakin kecil airnya ini hanya semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin berkurang, semakin kecil. Begitu juga ketika jaraknya ini kita ketinggiannya kita ubah-ubah, maka pengaruh dengan jaraknya akan semakin jauh. Ketika dipendekkan maka jaraknya akan semakin oke. Benar ya, hasil dari kesimpulan kelompok 8. Yang kalian lakukan tadi, percobaan itu adalah terkait tangki bocor atau bahasa kerennya adalah teorema Torricelli. Ini masih berhubungan dengan persamaan Bernoulli pada tangki bocor. Silahkan kalau ke belakang. Bisa lanjut ya. Oke, persamaan Bernoulli kemarin apa anak-anak masih ingat P1? Oke, P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat itu sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Oke, ini adalah persamaan Bernoulli. Berapa kecepatan pancuran air yang keluar? Oke, pancuran air yang keluar. Kenapa kok di sana P0, sini P0, di sini P0? Kenapa? Karena ini kan tangki bocornya ya. Tangki bocor itu tangki yang ada lubangnya. Itu namanya tangki bocor. Bisma tanya, yang di atas ini kan isinya air. Yang di atas ini kan berlubang ya. Terbuka berarti bersinggungannya dengan apa? Udara. Jadi tekanan yang ada di atas ini adalah tekanan udara. Begitu juga untuk air yang keluar di lubang kecil ini, yang luarnya ini adalah udara juga. Jadi tekanan yang ada di dua ini adalah permukaan 1, ini yang lubang kecil adalah permukaan 2. Kalau permukaan 1 tadi berhubungan dengan udara, jadi tekanannya adalah tekanan udara. Yang di permukaan 2 tekanannya juga tekanan udara. Sama tuh ya? Kalau tekanannya sama-sama tekanan udara, berarti kan boleh dicoret. Kalau boleh dicoret kan tinggal apa? Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Kemudian ini kan sama Rho GH, ini juga Rho GH. Ini Rho V, ini Rho V. Kita pindah ruaskan. Ini Rho GH1 dikurangi Rho GH2.
2. Ini kan plus, pindah ruas sebelah sini min. Sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Ini rho-nya sama boleh keluar. Ini kan rho GH1, ini rho GH2, rho G-nya keluar ya. Rho GH1 dikurangi H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Gini. V-nya ini V1 yang mana sih? Yang di permukaan? 1, yang ini. Wisma tanya, V itu apa sih? Kecepatan atau volume? Kecepatan. Kecepatan air yang mengalir ke bawah sini, ini kan otomatis dia ketika ini berlubang, air yang sebelah sini keluar, air yang ada di tangki yang besar itu kan otomatis dia akan turun ke bawah. Semakin ini keluar, volume air yang ada di sini akan turun ke bawah. Bisa dibayangkan? Nah, kecepatan air yang turun ke bawah di tangki utama, tangki besar ini, itu kan lambat toh, gak langsung serut, kan lambat. Karena apa? Karena lubang yang keluar ini kan kecil. Dia otomatis kecepatan yang ada di sini, yang di awal itu V1-nya kita anggap 0. Kenapa? Karena sangat kecil kecepatan yang turun. Kecepatan turun atau berkurangnya air di dalam tangki itu sangat kecil. Jadi V1-nya sama dengan 0. Kita anggap sama dengan 0. Kalau kita anggap sama dengan 0, tinggal berapa ini? Rho G H1 min H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Rho-nya boleh dicoret. Rho-nya boleh dicoret? Boleh. Tinggal kita nyari apa? V itu ya. V2 itu sama dengan akar dari 2G H1 min H2. H1 min H2 ini apa? H. Jadi V itu sama dengan akar dari 2G H. Jadi persamaan ini itu dari persamaan Bernoulli. Jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Tadi kalian nyari jarak. Kok ujuk-ujuk dapat nilai X sama dengan 2 akar kali 2 dari mana? Oke. Yang pertama caranya dengan mencari waktu. Waktu berapa sih lama waktu air untuk mencapai tanah? Dulu di kelas 10 kita sudah pernah belajar GJB atau gerak jatuh bebas. Kelas 10 gerak jatuh bebas. Karena air kecepatan awalnya adalah 0, V1-nya tadi loh 0, maka didapatkan setengah GT kuadrat ditambah 0 sama dengan H. Ketemu T-nya sama dengan akar 2H 2 per G. H2 itu mana? H2 itu adalah H yang dilewati air yang tumpah atau yang mancur. Ini kan hanya ini yang dilewati. Jadi yang mempengaruhi jarak itu yang dilewati air yang mancur tadi, bukan yang atas ataupun ini, yang ini. T-nya. Kemudian V-nya sudah ketemu tadi. X itu kan atau jarak adalah V dikali waktu. Tinggal kita masukkan V-nya akar 2GH, T-nya tadi akar 2H2 per G. Ketemulah X sama dengan 2 akar H2. Akar H adalah jarak apa anak-anak? Jarak lubang ke? Oke, sip, bagus. H2 adalah jarak lubang ke lantai. Oke, bisa membedakan antara H1 dan H2 ya. Kalau H1 apa? Jarak antara permukaan ke lantai. Oke, sip, bagus. Oke.
Ada yang ditanyakan anak-anak sebelum kita latihan soal? Tidak. Oke, contoh soal 1. Sebuah bak penampung air setinggi 200 cm. Berarti 200 cm ini H1 atau H2? Oke, sip, H1. Dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Ini kebocorannya 20 cm. Berarti 20 cm ini H1 atau H2? H2. Berarti H1-nya berapa anak-anak? 200 dikurang hanya 20 cm ini apa? H2. H1-nya berapa? 200. Hanya berapa? Dari mana 180? 200 dikurangi 20. Oke, 180 cm berapa meter? 1,8 meter. Pintar. Kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran adalah titik-titik. Yuk, coba silakan yang mau maju ke depan. Kelajuan berarti V. V tadi apa? V sama dengan akar 2GH. Yuk, yang mau maju ke depan. Oke, silakan, Diva. Yang lain silakan dicoba dikerjakan di tempat duduknya masing-masing ya. Hasilnya sama enggak dengan yang dikerjakan dengan Diva? Oke, berapa Div? Hasilnya 6 meter per sekon. Ada jawaban yang lain anak-anak? Sama semua? Jelas ya? Tinggal memasukkan V sama dengan akar 2G. H-nya itu apa? Jarak antara permukaan air dengan lubang. Oke. Tuh, 6. Jawabannya 6. Oke, soal yang kedua. Gambar berikut menunjukkan reservoir penuh air yang dinding bagian bawahnya bocor. Ini bocor. Hingga air memancar sampai di tanah. Jika G adalah apa? Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Jarak pancaran maksimum diukur dari P adalah titik-titik. Jarak berarti apa yang ditanya? X. Oke, Wisma tanya 1,25 ini apa berarti? H1 atau H2? H, yaitu jarak antara lubang dengan permukaan. Oke, sip, bagus. 5 meter ini apa? H2, yaitu jarak lubang terhadap lantai. Berarti H1-nya nilainya berapa? 6,25 dari mana? 5 ditambah 25. H1 itu apa sih? Jarak antara permukaan. Oke, sip, bagus. Siapa yang mau mengerjakan? X sama dengan 2 akar. Oke, H1 H2. Oke, silakan. Ini dia. Yang lain ngerjakan juga ya di tempat duduk. Kira-kira sama enggak hasilnya dengan punyanya Widya yang di depan? Kalau beda nanti silakan dibenarkan.
Berapa hasilnya? Udah, berapa hasilnya? Saya coba. Sudah dicoba? Berapa hasilnya? Berapa Widya? 5 meter. Ada jawaban yang lain anak-anak? Semuanya 5 meter? Jelas ya? Ada yang ditanyakan enggak? Oke, 5 meter. Oke, kita coba kerjakan bersama-sama sekarang. Gambar di bawah ini menunjukkan peristiwa kebocoran pada tangki air. Ini ada H, ini ada 0,5 meter. 0,5 meter ini apa ya? H2. Ditanyakan kecepatan air yang keluar dari lubang adalah titik-titik. Kecepatan tadi apa? V sama dengan V sama dengan akar 2GH. Kita kan nggak tahu hanya berapa tuh ya. H itu apa? Jarak antara permukaan dengan lubang. Ini adalah H. Kemudian H1 adalah permukaan dengan lantai. X, diketahui X. X ini apa? Jarak pancuran. Tadi kita dapatkan perumusan X sama dengan 2 akar H1 kali H2. H1 kali H2? Oh ya, H kali H2. H-nya adalah jarak antara permukaan air ke lubang. Kita masukkan X-nya berapa nilainya? Oke, 1. Kemudian 2 tetap, H-nya yang kita cari. H2-nya berapa ini? 0,5. Ini 1 tetap, 2 dikali H dikali 0,5. Duh, akarnya kok hilang kemana? Diganti dengan? Oh ya, diganti dengan kuadrat ini. Tinggal 1 sama dengan 2 kali H. H-nya sama dengan 1/2 atau 0,5 meter. Sudah diketahui hanya 0,5 meter. Kita masukkan V-nya sama dengan berapa tadi? Akar 2. 2-nya berapa? 2 ya 2 ya. G-nya berapa? H-nya berapa? 0,5. Hasilnya akar 10 meter per sekon. Jawabannya adalah B. Ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. H-nya dari mana ini sudah jelas ya? Jelas. Dari X tadi, perumusan X. Oke, apa yang dapat kita simpulkan anak-anak dari pembelajaran hari ini? Yang kalian peroleh? 1. Kebocoran tangki merupakan salah satu penerapan hukum Bernoulli. Oke, sip, bagus. Kebocoran tangki atau teorema Torricelli itu merupakan salah satu contoh penerapan hukum Bernoulli. Kemudian, apa yang dapat kita simpulkan lagi? Fajri? Kecepatan pancuran air pada tangki bocor dipengaruhi oleh ketinggian atau jarak lubang ke permukaan tangki. Kecepatan pancuran pada tangki bocor dipengaruhi oleh ketinggian atau jarak lubang atau H apa tadi? H1, H2 atau H? H. Oke, dipengaruhi oleh H ya, nilai H. Kecepatan itu V sama dengan apa sih? Perumusannya? Oke, sip. Akar 2GH. H-nya apa Surya? Hah? Jarak antara permukaan air dengan lubang. Oke, sip. Itu kecepatan. Lanjut. Apa lagi yang dapat kita simpulkan? Ya, Yunia. Jarak pancuran air dipengaruhi oleh ketinggian lubang dari lantai. Jarak pancuran air dipengaruhi oleh ketinggian lubang air dari lantai. Ketinggian lubang air dari lantai atau H1 atau H2?
H2. Selain itu dipengaruhi apa lagi? Ya, Dit. Selain dari lubang ke lantai dipengaruhi apa lagi? Ketinggian apa? Ketinggian lubang Permukaan air ke lantai. Oke, sip. Perumusannya bagaimana? X sama dengan? Oke, Put. Sama dengan 2 akar H kali H2. Akar 2 akar H kali H2. H itu apa sih? Jarak permukaan ke lubang. Permukaan apa? Tangki atau permukaan air? Permukaan air. Kalau tangkinya kosong, nah ngukurnya dari mana? Iya, dari permukaan air. H1-nya? Kalau H1 jarak antara dari permukaan air ke lantai. Oke, sip. H2 jarak antara lubang ke tangki. Ke lantai ya, Bu Isma yang salah ya. Bisa membedakan H1 dan H ya. Kalau V tadi akar 2 GH. Oke, kalau X sama dengan 2 akar H kali H2. Oke. Sudah di ujung pembelajaran kita hari ini. Waktunya kita merefleksi pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Dari pembelajaran ini apa yang sudah kalian pelajari anak-anak? Oke. Nyarif. Teorema Torricelli. Teorema Torricelli itu apa? Tangki. Oke, tangki bocor. Apalagi yang sudah dipelajari dalam teorema Torricelli? Ya? Oke, penerapan hukum Bernoulli. Apalagi yang kalian pelajari? Tadi ketika PET itu kalian mencari apa? Massa jenis tidak mempengaruhi kecepatan dan jarak pantulan. Oke, massa jenis ternyata tidak mempengaruhi kecepatan dan jarak pancuran. Oke, dari pembelajaran kita hari ini apa sih yang paling kalian sukai, yang kalian minati dalam pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Apa kira-kira? Apa, Sur? Oh, PowerPoint. Pembuatan laporan PowerPoint. Oke, apa lagi? Berkelompok, diskusi kelompok. Oke, apa lagi? Kenapa? Latihan soal. PET simulation-nya? Seru? Bisa mengoperasikan semua anak-anak? Bisa. Mudah ya? Oke. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini tentang tangki? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, ayo latihan soal dulu di Google Form, di link yang Bu Isma bagikan. Silakan dibagikan di grup ya. Yuni ya. Sudah Bu Isma bagikan. Bisa dibagikan ke teman-temannya. Waktu pengerjaannya 5 menit cukup ya. Hanya ada 5 soal pilihan ganda di Google Form tentang hukum Bernoulli.
Sudah bisa masuk ke Google. Nanti kalian akan dapat langsung nilainya. Sudah? Dapat berapa? Oh. Berapa Marindra? Oke anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wisma cukup ya. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Silakan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang kalori ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita berdoa ya, anak-anak. Minta tolong bantuannya ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk hari ini sampai ke depannya. Oke, silakan Ditya Bayu. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Bisa latihan soal ya, diperbanyak latihan soalnya agar lebih memahami pembelajaran tentang hukum Bernoulli. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.